Manusia nanti ketika mereka dihisap oleh Allah itu dibagi menjadi dua. Ahlul afiyah, ahlul musibah. Ahlul afiyah itu siapa? Orang yang jarang diuji dengan sakit, orang yang jarang mendapatkan ujian dalam kehidupan, jarang mendapatkan kesempitan. Namanya apa? Ahlul afiyah. Ada yang kedua, ahlul musibah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang hidupnya banyak sakitnya, banyak ujiannya, kesempitannya, kesulitannya, ngelamar akhwat ditolak terus. Contoh, jangan sensitif yang sering ditolak, ya. Itu namanya ahlul musibah. Ya. Ketika mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menyampaikan bagi dua, ahlul afiyah dengan ahlul musibah. Kemudian Allah berfirman, "Uhsub." Hisab itu ahlul afiyah, ahlul musibah dulu. Ahlul musibah kemudian dihisap oleh Allah lebih dulu. Para malaikat menghitung satu persatu perbuatannya dan menghitung bagaimana ujian yang dia rasakan dalam hidup ketika bersabar. Kemudian para malaikat setelah mendapati semuanya selesai, mereka lapor sama Allah, "Ya Allah, ahlul musibah tidak tersisa dari dosanya kecuali sedikit, dan mereka mendapatkan pahala yang besar karena mereka bersabar atas segala musibah yang Kau berikan dalam kehidupan di dunia." Antum tahu? Allah kemudian berfirman, "U'tuhum salasan." Kasih mereka 3 perkara. Khairan, manzilah, dan afiyah. Khairan, beri mereka kebaikan. Kebaikan kalau di akhirat apa? Surga. Beri mereka yang kedua, manzilah. Manzilah itu apa? Tempat yang paling tinggi di surga. Tempat itu tidak bisa diperoleh dengan sholat. Tempat itu tidak bisa diperoleh dengan sedekah. Tempat itu tidak bisa diperoleh dengan haji dan umrah. Tempat itu hanya bisa diperoleh bagi orang yang mereka diuji oleh Allah dalam hidupnya, dan dia bersabar. Dan yang ketiga, afiyah. Kasih mereka kekuatan untuk menggantikan kekuatan yang aku ambil ketika aku menimpakan musibah kepada mereka. Maka ketika mereka dinaikkan ke tempat yang tinggi, ahlul afiyah, sebelum dihisap mereka mendongakkan kepala begini, saking tingginya mereka. Dan ketika mereka melihat kedudukan ahlul musibah semacam itu, mereka sebelum dihisap berkata kepada Allah, "Ya Allah, kalau kami ngerti di balik setiap ujian seberat ini Engkau mengganti setiap kesulitan mereka, tolong ya Allah hidupkan kami lagi, lalu kasih kami ujian, potong-potong daging kami, daging-daging yang kecil, kami sabar untuk merasakan itu sampai mati, supaya kami mendapatkan 3 yang Kau janjikan kepada ahlul musibah saudara-saudara kami." Nanti sabar. Orang akhi, kalau semuanya digampangkan untuk kita, justru kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Saya pernah belajar kesabaran dari ibu saya. Maaf, saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah. Saya punya seorang ibu dengan 2 tanggungan berat selama seumur hidupnya beliau. Kakak pertama saya Down syndrome, cacat mental. Kakak yang kedua saya Down syndrome, cacat mental. Tingkat yang keempat, paling parah. Makan harus disediakan, mandi harus dimandikan, berpakaian harus dipakaiankan. Dan itu dilakukan oleh beliau seumur hidupnya sampai beliau meninggal dunia di hari Senin. Ahadnya sore masih memandikan kakak saya. Malamnya beliau terkena serangan jantung, meninggal dunia di tengah malam. Maka beliau saya pernah tanya sama beliau, "Ibu, kenapa ya kita kok dikasih titipan gini?" Karena bagaimanapun dulu sebelum saya ke pondok, kadang-kadang saya malu, akhi. Bagaimana kemudian harus megang tangan mereka makan. Antum tahu kan masyarakat Indonesia kalau melihat sesuatu yang gak normal itu kan pandangan mereka nempel terus. Kemudian saya pernah ngomong sama ibu saya, "Kenapa ya Bu kita dikasih ujian gini? Kan saya juga pengen punya kakak yang normal." Ibu saya itu ngomong satu kata, tapi saya ingat betul, "Nak, kadang-kadang tobat belum tentu nasuha. Kadang-kadang istighfar belum tentu khusyuk ketika kita istighfar. Tapi ketika kamu diuji oleh Allah, kamu sabar saja, maka setiap harinya berguguran dosa-dosa kamu tanpa kamu meminta sama Allah." Orang yang hari ini diberikan ujian, sabar, moga-moga menjadi ahlul musibah, tapi kelak akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Satu saja, ridho terhadap takdir, dan jangan sedikit pun menggugat takdir yang diberikan oleh Allah. Semoga Allah, siapapun akhi, antum apabila punya anak autis, ada yang Down syndrome, maaf ya, jangan merasa malu
Saya sampaikan jangan merasa malu. Itu titipan surga, akhi. Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, siapapun anak keturunan kita yang dia gila dalam tanda kutip, Down syndrome kalau bahasa kita, dari lahir sebelum dia balik, maka kelak ketika dia di akhirat tidak dihisap atas sholat, tidak dihisap atas puasa, tidak dihisap atas haji dan umrahnya, tapi dia dihisap dengan satu pertanyaan sederhana, ata'rifuni, kamu kenal saya atau tidak, kata Allah. Dan kalau mereka kenal, mereka semuanya akan mengatakan, kenal engkau adalah engkau pencipta ya Allah. Maka Allah masukkan mereka ke surga tanpa hisap. Jadi pada dasarnya siapapun hari ini yang dititipi dengan amanah yang berat ini, pastikan itu tabungan bapak, itu tabungan ibu, itu kakak antum di surga, itu adik antum di surga. Jangan menyanyiakan. Mereka hanya sebentar di dunia merasakan sakit, tapi balasannya kontan di akhiratnya. Jangan nistakan mereka, jangan dibentak-bentak, jangan kemudian antum nistakan. Mereka juga kalau mau milih, mereka juga nggak akan mau mendapatkan perlakuan yang semacam itu. Tapi hidup itu kan bukan pilihan, akhi. Hidup itu bukan pilihan. Mereka kalau milih juga nggak mau menjadi Down syndrome. Mereka juga nggak mau menjadi autis. Itu titipan sama Allah. Tolong jangan merasa malu sampai antum taruh dia di kamar ketika tamu datang supaya tamu antum tidak melihat mereka. Kok gitu sama penduduk surga yang dititipkan? Allah nitipkan itu kepada kita karena Allah tahu kita mampu. Buktikan kalau kita mampu, kalau kita mendapatkan titipan itu. Makanya saya pernah nangis, akhi, ketika pada waktu kelas 3 SMP, ibu saya sedang nyisir kakak saya. Nyisirin habis mandiin, disisirin gitu. Ibu saya itu bilang komentar kepada kakak saya. Padahal ibu nggak ngerti saat itu. Ibu sembari nyisir dia ngomong, nak nanti kalau kamu ke surga, ingat bapak ya, ingat ibu, ingat adikmu. Kamu sabar, kamu harusnya laki-laki itu memangnya di luar, punya motor, punya hobi. Tapi kamu cuma di rumah saja, sabar ya nak, kamu akan mendapatkan surga. Kakak saya laki-laki tidak paham, dia cuma megang-megang kepala ibu saya tok. Itulah titipan. Ada yang pasti dititipin dengan itu. Jangan pernah merasa malu. Mereka itu penduduk surga, cuma dititipkan sebentar untuk kita. Barakallahu fikum. Semoga kita kalau menjadi ahlul afiyah yang mendapatkan ridhanya Allah. Kalau mendapatkan ahlul musibah, kita mendapatkan musibah yang dijanjikan oleh Allah dengan 3 perkara: khairan, mangzilah, dan afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.